Sistem replikasi tingkat dewa, bab 21 sampai dengan 25. Bab 21 tetap membunuh seketika. Seluruh mata di lapangan tertuju pada Lin Xuan. Dalam pertandingan ini, giliran Lin Xuan yang tampil di atas panggung. Lawannya adalah Wu Qili, jenius nomor 1 dari keluarga Wu dan salah satu dari 4 jenius asli. Semua orang menantikan dengan penuh harap apakah Lin Xuan akan mampu menang kali ini. Bukankah seharusnya mereka sudah bisa menunjukkan kekuatan sejati mereka sekarang? Dalam pertandingan sebelumnya, Lin Xuan telah mengalahkan lawan-lawannya hanya dalam satu gerakan. Semua orang ingin tahu seberapa kuat sebenarnya Lin Xuan, jenius nomor 1 kota Qingyu. Apakah memang pantas menyandang reputasinya? Lalu, Anda akan melihatnya. Di bawah pengawasan semua orang, Lin Xuan menepuk tangan kecil Lin Xiyun di sampingnya, berdiri, dan berjalan dengan tenang menuju arena. Wu Qili juga tampak serius saat dia bangkit dan berjalan menuju arena. Tak lama kemudian, keduanya tiba di arena dan saling berhadapan. Zhang Ping melirik keduanya, matanya juga menunjukkan antisipasi, lalu mengumumkan. Kompetisi dimulai. Setelah berbicara, dia menyingkir, menunggu konfrontasi berikutnya. Seluruh mata di lapangan tertuju padanya. Lin Xuan melirik panel atribut Wu Qili, yang mirip dengan milik Lin Yun. Tidak mungkin ada orang yang bisa menandinginya. Namun, hal itu dapat digunakan untuk mendapatkan poin energi. Selain itu, seseorang harus memilih strategi yang tepat untuk memastikan pendapatan maksimal. Lin Xuan tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Di seberangnya, ekspresi Wu Qili tampak serius, dan dia berkata dengan suara berat. Lin Xuan, aku sudah mendengar tentang situasimu. Bakatmu mungkin lebih besar dariku, tetapi kamu belum mengasahnya selama yang kulakukan. Aku telah mencapai alam pencerahan. Jadi, lebih baik kamu kalah saja. Wu Qili mengeluarkan teriakan dingin dan melayangkan pukulan. Aset terbesarnya adalah tingkat kultivasinya di alam pencerahan. Sepanjang proses tersebut, dia tidak pernah melihat Lin Xuan menunjukkan kekuatan di luar alam penyempurnaan tubuh. Sebelumnya beredar rumor bahwa sekitar setengah bulan yang lalu, Lin Xuan baru berada di tingkat ke-7 penyempurnaan tubuh. Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa Lin Xuan kemungkinan masih berada di alam penyempurnaan tubuh dan belum mencapai alam akupuntur. Hanya dengan cara ini dia bisa menang. Sayangnya, tebakannya salah. Harga yang harus dibayar adalah tersisihkan dari 3 besar. Tinju giok penghancur. Wu Qili melayangkan pukulan, kekuatannya bergelombang dan menggelegar, kekuatannya mencengangkan. Dia jelas telah melampaui alam penyempurnaan tubuh dan mencapai alam pembukaan pikiran. Semua orang menatap Lin Xuan, bertanya-tanya bagaimana dia akan bereaksi. Tinju giok penghancur. Namun Lin Xuan melayangkan pukulan yang sama, menggunakan seni bela diri yang sama dan pada tingkat penguasaan minor yang sama. Kekuatannya tidak kalah dengan pukulan Wu Qili, bahkan tidak sedikit pun lebih rendah. Semua orang terkejut. Mungkinkah Lin Xuan telah mencapai alam pencerahan? Ketika Wu Qili melihat Lin Xuan tidak gentar tetapi memilih untuk menghadapinya secara langsung, jantungnya berdebar kencang, dan dia memiliki firasat buruk. Jika Lin Xuan masih berada di alam penyempurnaan tubuh, semuanya akan baik-baik saja. Meskipun Lin Xuan berada di puncak tingkat ke-9 penyempurnaan tubuh dan memiliki bakat yang lebih baik darinya. Namun, jurang antara alam penyempurnaan tubuh dan alam akupuntur sangat besar, jadi dia masih memiliki peluang untuk menang. Namun, jika Lin Xuan berhasil menembus alam pencerahan dan mampu menantang lawan-lawan dengan level yang lebih tinggi, dia bahkan tidak berani membayangkan seperti apa skenario selanjutnya. Namun sekarang, dia tidak punya pilihan. Selain menghadapinya, di bawah pengawasan ketat semua orang yang hadir, kedua kepalan tangan itu beradu. Bang! Terdengar suara benturan keras dan menggema, seperti batu besar yang menabrak batu lain. Segera setelah itu, keduanya langsung berpisah begitu bersentuhan. Lin Xuan hanya sedikit gemetar sebelum berdiri tegak, tanpa terluka. Dan di sisi lainnya, klik, namun terdengar suara tulang patah yang tajam. Ah! Sesaat kemudian, jeritan melengking lainnya terdengar. Wu Qili terlempar keluar seolah-olah dihantam batu besar, dan mendarat di bawah arena. Suara mendesing. Melihat hal itu, arena langsung diselimuti keheningan yang mencekam. Semua orang menatap Lin Xuan dengan saksama, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Butuh beberapa tarikan napas sebelum orang-orang secara bertahap tersadar. Seketika itu,
Suara-suara terkejut bergema di udara. Para penonton bersorak gembira. Astaga, apa aku salah lihat? Wu Qili, salah satu dari 4 jenius, ternyata langsung terlempar oleh Lin Xuan hanya dengan satu pukulan. Ini sangat palsu. Bukankah kekuatan Lin Xuan agak berlebihan? Dia benar-benar telah mencapai alam pencerahan. Petik 2 petik 2. Kerumunan itu ramai berdiskusi dan menciptakan keributan. Tatapan mereka tetap tertuju pada Lin Xuan, hati mereka dipenuhi dengan ketersen Jing'an yang mendalam. Lin Xuan adalah jenius nomor 1 di kota Qingyu, sementara Wu Qili awalnya adalah salah satu dari 4 jenius, tetapi posisinya dilampaui oleh Lin Xuan. Dari segi bakat, Lin Xuan jelas lebih unggul. Oleh karena itu, banyak orang berspekulasi bahwa Lin Xuan kemungkinan besar akan memenangkan pertandingan ini. Mereka benar soal itu. Namun, yang mengejutkan semua orang, hasilnya tidak sama dengan pertandingan sebelumnya, di mana mereka bertarung sengit dan menang dengan selisih tipis. Namun, keduanya hanya bertukar satu pukulan, dan Lin Xuan langsung membunuh Wu Qili. Itu adalah pemandangan yang benar-benar luar biasa. Sepertinya keduanya tidak berada pada level yang sama. Sebaliknya, ini seperti seorang yang lebih tua sedang mengajari orang yang lebih muda. Hasil ini mengejutkan semua orang, dan mereka tidak percaya untuk waktu yang lama. Bahkan sekarang setelah saya sadar, guncangan mendalam yang saya rasakan belum juga mereda. Ah, desis. Di plaza di bawah arena, lengan kanan Wu Qili tertekuk tidak beraturan, menunjukkan adanya patah tulang. Merasakan rasa sakit yang hebat di lengan kanannya, Wu Qili berteriak berulang kali. Melihat Lin Xuan di arena, mereka juga sangat terkejut. Aku tak percaya dengan hasil ini. Awalnya dia berpikir bahwa setelah mencapai alam pencerahan, dia seharusnya mampu menandingi Lin Xuan. Mereka memiliki peluang bagus untuk menang. Namun kenyataan memberinya pukulan telak. Dia tidak hanya gagal menang, tetapi dia juga terlempar dari panggung oleh Lin Xuan dengan satu pukulan, mengalami kekalahan seketika. Perbedaan mencolok antara sebelum dan sesudah membuatnya merasa seperti sedang bermimpi, dan dia benar-benar tidak bisa mempercayainya. Namun rasa sakit yang terus-menerus di lengan kanannya menjadi pengingat baginya. Ini adalah fakta, fakta yang terjadi tepat di depan mata kita. Sekalipun dia tidak mau, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Lin Xuan benar-benar telah mencapai alam pencerahan. Wu Qili bergumam pelan, hanya dengan menembus ke alam pencerahan seseorang dapat mengalahkannya. Namun, memikirkan hal-hal ini membuatnya semakin terkejut. Terlepas dari fakta bahwa Lin Xuan maju dari tingkat ke-7 penyempurnaan tubuh ke alam pembukaan celah hanya dalam waktu setengah bulan, kecepatan kultivasinya sangat menakutkan. Ambil contoh kekuatan tempur lawan. Mereka berdua berada di tahap awal alam kebangkitan, dan keduanya baru saja berhasil menembus level tersebut. Dalam satu pukulan, telak, ia mendapati dirinya benar-benar kalah dan langsung tewas akibat pukulan lawannya. Ini sudah menunjukkan bahwa bakat pihak lain jauh melebihi miliknya, bahkan melampaui imajinasinya. Wu Qili langsung terkejut. Ia baru sadar setelah dibawa pergi dengan tandu oleh staf medis dari rumah besar penguasa kota. Yang tersisa hanyalah senyum pahit. Di podium tinggi di semua sisi, para pemimpin dari berbagai faksi semuanya terstunet, tercengang oleh pemandangan di hadapan mereka. Barulah ketika suara bising dari lapangan mulai terdengar, mereka secara bertahap tersadar. Saya langsung terkejut dan ngeri. Cara pandang mereka terhadap Lin Xuan berubah sekali lagi. Sebelumnya, mereka hanya pernah mendengarnya. Sekarang kita bisa melihatnya sendiri. Fakta bahwa ini terjadi tepat di depan mata kita sangatlah jelas. Ini membuktikan bahwa Lin Xuan memang jenius nomor 1 di kota Qingyu. Terlebih lagi, Lin Xuan bahkan lebih jenius daripada yang dikabarkan. Bahkan Wu Qili, salah satu dari 4 jenius kota Qingyu, pun tak mampu menandinginya. Tak usah dikatakan lagi. Bab 22-3 pertama. Di sisi timur tribun, para pemimpin tertinggi dari 4 kekuatan utama juga terkejut untuk waktu yang lama, tidak dapat mempercayai apa yang terjadi. Termasuk keluarga Lin. Meskipun mereka sudah tahu bahwa Lin Xuan telah mencapai alam pencerahan di arena seni bela diri keluarga Lin, mereka sangat terkejut dengan kecepatan kultivasi Lin Xuan. Di luar dugaan, kekuatan Lin Xuan sangat besar. Mereka berdua mencapai alam pencerahan dalam waktu 1 bulan, jadi tingkat kultivasi mereka seharusnya serupa, dan mereka menggunakan seni bela diri yang sama serta telah mencapai tingkat kemahiran yang sama. Wu Qili,
salah satu dari 4 jenius kota Qingyu, langsung tewas di tangan Lin Xuan. Hasilnya jauh melebihi ekspektasi mereka. Melihat ini, Lin Yun tak kuasa menahan senyum kecut. Setelah menyaksikan kekuatan Lin Xuan, dia tidak lagi memiliki niat untuk bersaing dengannya. Predikat sebagai jenius nomor 1 di keluarga Lin seharusnya diberikan kepada Lin Xuan. Lupakan saja harapan untuk mendapatkannya kembali. Di tribun penonton, selain para murid keluarga Lin yang bersorak setelah keterkejutan awal mereka, para murid dari 3 kekuatan besar lainnya juga gemetar karena terkejut dan sangat ketakutan. Bahkan Wu Qili pun langsung terbunuh. Lalu apa sebenarnya orang-orang ini, yang bahkan lebih lemah dari Wu Qili, dibandingkan dengan Lin Xuan? Mereka juga menyaksikan kekuatan Lin Xuan. Gelar sebagai jenius nomor 1 di kota Qingyu memang pantas disandang. Mereka tidak memikirkan hal lain, hanya penyembahan dan kekaguman. Di area rumah besar penguasa kota, di sebuah tempat duduk, Zhang He, yang awalnya tampak percaya diri dalam pertandingannya melawan Lin Xuan, kini mengepalkan tangannya erat-erat, wajahnya pucat, dan bibirnya sedikit gemetar. Kekuatan Lin Xuan dalam pertempuran ini sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin mereka adalah murid dari generasi yang sama dengan mereka? Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka adalah seniman bela diri dari generasi sebelumnya, bukan? Zhang He juga cukup ketakutan, dan semua kepercayaan dirinya lenyap. Aku masih punya teknik darah mendidih, ya, teknik darah mendidih, aku yakin aku bisa menang. Tiba-tiba, secercah cahaya muncul di mata Zhang He, dan hatinya bergetar, seolah-olah orang yang tenggelam telah meraih jerami terakhir. Di platform tinggi, penguasa kota Zhang Wenyong, bersama dengan para sesepuh keluarga Chen dan Wu, semuanya sangat terkejut. Setelah sadar kembali, wajahnya pucat pasi. Kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan juga melebihi ekspektasi mereka. Bagaimana mungkin ini menjadi terobosan menuju alam pencerahan dalam waktu 1 bulan? Mungkin kemampuannya lebih rendah daripada banyak kultivator alam pencerahan. Tingkat menengah, kan? Diperkirakan bahwa hanya mereka yang berada di tahap akhir alam pencerahan yang memiliki peluang pasti untuk menang. Menghadapi kekuatan Lin Xuan, bagaimana mungkin murid-murid mereka bisa menandinginya? Rencana ini tampaknya telah gagal. Namun, secercah cahaya masih terpancar dari mata Zhang Wenyong, yang tanpa sengaja tertuju pada Zhang He. Di lapangan, hanya Zhao Kuxin, yang berasal dari Sekte Liu Yun, dan Lin Qiyu, yang terkuat di kota Qingyu, yang tetap tidak menunjukkan ekspresi apapun dan senyum mereka tidak memudar. Keduanya berada di alam kondensasi, beberapa alam utama lebih tinggi daripada Lin Xuan. Kita dapat memperkirakan secara kasar aura dan kekuatan Lin Xuan. Hasil kompetisi ini bukanlah sesuatu yang tidak terduga. Hanya ada senyum tipis di wajahnya. Di arena, Ding, selamat kepada tuan rumah atas perolehan energi kejut Zhang Qixing, seorang seniman bela diri tingkat 7 dari alam transformasi Qi, +1000. Ding, selamat kepada tuan rumah atas perolehan energi mengejutkan dari Wulong, seorang seniman bela diri tingkat puncak Qi Gathering Realm +500. Petik 2 petik 2. Lin Xuan berdiri diam, menatap poin energi di panel atribut kosong di depannya, yang meningkat dengan kecepatan yang lebih cepat, dan tersenyum. Jumlahnya sudah 230.000. Lin Xuan mengangguk sedikit, semakin puas. Benar saja, metodenya efektif. Pendekatan terbaik adalah langsung membunuh salah satu dari 4 mantan jenius kota Qingyu. Anda juga bisa mendapatkan poin energi terbanyak. Selanjutnya, ada satu orang lagi, Zhang He. Hal ini seharusnya memungkinkannya untuk mendapatkan sejumlah besar poin energi. Dia juga punya cara untuk menghadapi Zhang He. Setelah kompetisi ini, saya memperkirakan dapat mengumpulkan 300.000 poin energi sebelum meninggalkan kota Qingyu. Titik-titik energi ini cukup baginya untuk mereplikasi secara luas di dalam sekte awan mengalir dan membangun pijakan yang kuat. Lin Xuan diam-diam membuat rencana dalam pikirannya. Pada saat itu, suara Zhang Ping terdengar. Lin Xuan memenangkan pertandingan ini dan melaju ke babak selanjutnya. Zhang Ping mengumumkan dengan lantang. Dia menatap Lin Xuan dengan ekspresi yang rumit. Setelah kompetisi berakhir, kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan juga melebihi ekspektasinya. Barulah pada saat itulah ia benar-benar menyadari tanggung jawabnya dan mengumumkan hasilnya. Rasa kaget di hatiku belum banyak mereda. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang di lapangan langsung tersadar dari lamunan. Seketika itu juga, keributan yang lebih besar pun terjadi.
Semua mata tertuju pada Lin Xuan, dan semua orang terkejut. Di bawah pengawasan ketat kerumunan, Lin Xuan melompat dari panggung dan berjalan menuju tribun penonton. Saudara Lin Xuan, selamat. Kembali duduk di kursinya, Lin Xiyun menyapanya dengan senyum lebar. Dia sangat gembira, seolah-olah dia telah menang. Haha, cuma beruntung. Lin Xuan menjawab sambil tersenyum. Keduanya kembali berpelukan, mengobrol dan tertawa. Babak eliminasi kedua berlanjut. Lin Xuan mengalahkan Wu Qili, yang berarti Lin Xuan melaju ke 3 besar, sementara Wu Qili berada di luar 3 besar. Demikian pula, Zhang He juga melaju ke 3 besar. Selanjutnya, Chen Yu akan berhadapan dengan Lin Yun dan Wu Qili secara berturut-turut. Karena Lin Xuan tidak mengendalikan kekuatannya dengan benar untuk meraih kemenangan dalam satu serangan, dia mematahkan lengan Wu Qili dengan satu pukulan, membuatnya tidak dapat melanjutkan pertarungan. Chen Yu memenangkan pertempuran melawan Wu Qili tanpa perlu bertarung. Demikian pula, pertarungan Lin Yun dengan Zhang He menghabiskan banyak energi, mengurangi kekuatannya. Chen Yu, yang juga merupakan salah satu dari 4 jenius, sedang berada di puncak kejayaannya. Dalam pertarungan mereka, Chen Yu keluar sebagai pemenang. Kedua pertandingan berakhir tak lama kemudian. Chen Yu menang dan melaju ke 3 besar. Pada tahap ini, 3 teratas telah ditentukan. Zhang Ping mengumumkan dengan lantang. Babak kedua telah berakhir, dan 3 besar telah ditentukan. Mereka adalah Lin Xuan, Zhang He, dan Chen Yu. Mereka juga merupakan para jenius terkuat di kota Gyeokgu. Anda akan menerima imbalan yang besar. Selamat kepada mereka. Begitu kata-kata itu terucap, tepuk tangan antusias langsung menggema di arena. Semua orang memandang Lin Xuan, Zhang He, dan 2 orang lainnya dengan kagum, takjub, dan iri hati. Tentu saja, sebagian besar mata tertuju pada Lin Xuan. Lagi pula, dalam pertempuran sebelumnya, jelas bagi siapapun yang memiliki mata bahwa kekuatan Lin Xuan telah melampaui kekuatan 2 orang lainnya dengan selisih yang cukup besar. Kecuali terjadi keadaan yang tidak terduga, pada dasarnya saya akan menjadi nomor 1. Setelah beberapa saat, suasana meriah di lapangan agak mereda. Zhang Ping melanjutkan dengan suara lantang. Selanjutnya, kita akan istirahat selama setengah jam sebelum babak final kompetisi ini. Ini juga merupakan prosedur standar untuk kompetisi ini. Kompetisi-kompetisi sebelumnya pasti telah memberikan dampak yang besar. Waktu pemulihan dialokasikan selama setengah jam untuk memastikan keadilan. Semua orang bisa mengerti, itu adalah periode penantian yang penuh antusiasme. Lin Xuan terus mengobrol dan tertawa bersama Lin Xiyun di sampingnya, sama sekali mengabaikan situasi tersebut. Dalam semua pertemuan sebelumnya, dia selalu dikalahkan dalam sekejap. Tidak diperlukan pemulihan. Tidak jauh dari situ, Zhang He melirik Lin Xuan dengan serius, lalu menelan pil itu dan menutup matanya untuk memulihkan diri. Selanjutnya, akan terjadi konfrontasi dengan Lin Xuan. Dia tidak berani ceroboh sedikit pun. Demikian pula, tidak jauh dari situ, Chen Yu juga menelan pil, melirik Zhang He, dan beristirahat untuk memulihkan kekuatannya. Adapun Lin Xuan, dia bahkan tidak meliriknya. Jika dibandingkan, perbedaan kualitasnya langsung terlihat. Menyadari bahwa dirinya bukan tandingan Lin Xuan, Chen Yu menyerah untuk meraih posisi pertama dan malah fokus pada Zhang He sebagai saingan utamanya, dengan target meraih posisi kedua. Zhang He menganggap Lin Xuan sebagai saingannya dan ingin mengandalkan kartu truf terakhirnya untuk memenangkan tempat pertama. Namun, Lin Xuan tetap tenang dan tidak menganggap serius ucapan keduanya. Bab 23 Pertempuran Terakhir. Setengah jam berlalu dengan cepat. Zhang Ping melompat ke atas panggung, mengamati seluruh arena, dan menyatakan dengan suara lantang. Babak ketiga dan terakhir dari kompetisi ini, yaitu peringkat 3 teratas, kini telah dimulai. Pertandingan pertama adalah antara Zhang He dan Chen Yu. Begitu suara itu berhenti, arena pun menjadi sunyi. Seluruh mata tertuju pada arena. Susunan ini jelas menyiratkan bahwa Lin Xuan adalah pemenang tempat pertama, dengan Zhang He dan Chen Yu saling berhadapan, dan pemenangnya kemudian bertanding melawan Lin Xuan untuk menentukan pemenang akhir. Hal ini tidak mengejutkan siapapun. Lagi pula, dalam kompetisi sebelumnya, kekuatan Lin Xuan sudah melampaui kekuatan Zhang He dan Chen Yu. Tak lama kemudian, keduanya melangkah ke arena. Setelah Zhang Ping mengumumkan dimulainya pertandingan, keduanya pun memulai pertarungan mereka. Untuk menang, Zhang He ingin berduel dengan Lin Xuan dan merebut posisi pertama.
Dalam pertandingan ini, dia tidak menahan diri dan mengerahkan seluruh kemampuannya. Di sisi lain, Chen Yu mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bersaing memperebutkan posisi kedua. Namun, keduanya sudah termasuk di antara 4 jenius kota King Yu. Perbedaan kekuatannya tidak terlalu mencolok. Zhang He tidak ingin mengungkapkan niatnya terlalu cepat. Untuk sesaat, keduanya berada dalam kebuntuan, tak satu pun yang unggul. Pertempuran itu juga sangat sengit. Para penonton di sekeliling menyaksikan dengan penuh perhatian, seraya berseru betapa serunya acara itu. Namun, dari segi kejutan yang luar biasa, peristiwa ini masih jauh kalah dibandingkan pertempuran di mana Lin Xuan langsung membunuh Wu Qili. Tanpa terasa, lebih dari 10 menit telah berlalu. Pada akhirnya, Zhang He memiliki keunggulan yang lebih besar dan berhasil menang. Beberapa menit kemudian, semuanya berlalu. Zhang He melancarkan serangan dahsyat, membuat Chen Yu terpental dan mengamankan kemenangan. Mereka untuk sementara naik ke posisi kedua. Zhang Ping mengumumkan, Zhang He memenangkan pertandingan ini. Istirahatlah setengah jam, lalu kita akan mulai babak selanjutnya. Ekspresi Zhang He tetap muram, tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan meskipun telah meraih kemenangan. Kekalahan Chen Yu adalah hal yang wajar, tidak ada alasan untuk berbahagia karenanya. Kita hanya boleh merayakan jika kita bisa mengalahkan Lin Xuan. Namun, menghadapi Chen Yu pun sesulit ini. Sulit membayangkan seperti apa pertarungan selanjutnya dengan Lin Xuan. Meskipun Zhang Ping adalah kepala kediaman penguasa kota, dia tidak terlalu optimis tentang peluang Zhang He dalam duel berikutnya. Tatapan mata Zhang He penuh dengan semangat juang. Setelah melirik Lin Xuan, ia turun dari panggung dan kembali ke tribun untuk beristirahat dan memulihkan diri. Lin Xuan mencemooh hal itu. Tak lama kemudian, setengah jam lagi berlalu. Zhang Ping mengumumkan dengan lantang. Pertandingan kedua adalah Lin Xuan melawan Zhang He. Seketika itu, lapangan diselimuti keheningan yang mencekam. Semua orang di lapangan menahan napas, mata mereka tertuju pada Lin Xuan dan Zhang He, dipenuhi dengan antisipasi. Ini mungkin pertandingan paling sengit dalam kompetisi ini. Ini juga merupakan kompetisi untuk menentukan pemenang tempat pertama. Saya tentu saja sangat menantikannya. Di bawah tatapan penuh perhatian kerumunan, Lin Xuan dan Zhang He berdiri di tribun. Tak lama kemudian, mereka semua tiba di arena dan berdiri saling berhadapan. Zhang He melirik kedua pria itu dengan ekspresi serius dan berkata, "Kompetisi dimulai." Dia segera menyingkir, menunggu pertempuran yang akan terjadi. Lin Xuan tetap tenang, tetapi tidak segera melakukan tindakan apapun. Tatapannya menyapu Zhang He. Suara mendesing. Nama, Zhang He. Tingkat kultivasi, tahap awal alam pembukaan apertur. Bakat kultivasi unggul, bakat kekuatan rendah, dan bakat kecepatan kelas 2. Seni bela diri, tinju pengguncang gunung tingkat tinggi kedua, keberhasilan kecil. Keterampilan darah mendidih tingkat tinggi kedua, pemula, belum selesai. Harta pribadi, tidak ada. Melihat panel atribut Zhang He, mata Lin Xuan berbinar, dan dia membuat keputusan dalam hati. Ding! 1000 poin energi terpakai, penyalinan berhasil, diperoleh teknik darah mendidih tingkat 2 superior, pemula, tidak lengkap. Telah diumumkan bahwa itu akan digunakan. Arus hangat yang samar mengalir melewatinya. Senyum mengejek terlintas di mata Lin Xuan. Jadi, seni bela diri jalur darah yang belum sempurna ini adalah kartu truf Zhang He. Lin Xuan berpikir dalam hati. Ekspresinya tetap tidak berubah. Dia sudah menguasai teknik darah mendidih. Saya kira secara garis besar, benda itu dapat membangkitkan darah dan qi, memberikan kekuatan sementara yang dahsyat. Namun Lin Xuan tetap tidak terpengaruh. Banyak bakatnya melampaui Zhang He, ditambah dengan kemampuan bela diri tingkat tingginya. Meskipun Zhang He mengaktifkan seni bela diri jalur darah ini dan kekuatannya meningkat pesat, dia tetap tidak menganggapnya serius. Ini dapat digunakan untuk mendapatkan lebih banyak poin energi. Lin Xuan tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Selain itu, tingkatan seni bela diri jalur darah ini melebihi ekspektasinya. Meskipun ditampilkan sebagai tingkat 2, menyalinnya sebenarnya menghabiskan 1000 poin energi yang dibutuhkan untuk harta karun tingkat 3. Kekuatannya terbukti, seharusnya bisa dibandingkan dengan seni bela diri tingkat ketiga. Tampaknya kekuatan seni bela diri jalur darah jauh melampaui kekuatan seni bela diri lain pada level yang sama. Meskipun hanya berupa semburan kekuatan yang singkat, hal itu tidak boleh diremehkan.
Saya harus lebih berhati-hati lain kali jika menemui hal seperti ini. Dan semua ini terjadi dalam sekejap mata, tidak ada yang menyadari apapun. Di depan, ekspresi Zhang He tampak serius saat ia menangkupkan tangannya dan berkata, Lin Xuan, kau sangat kuat. Namun, mengalahkan saya tidak akan semudah itu. Kata-kata Zhang He sama sekali tidak mengandung tanda-tanda kemenangan. Jelas bahwa bahkan dengan kartu truf itu, Zhang He tidak sepenuhnya percaya diri. Melihat ini, Lin Xuan tak kuasa menahan tawa. Zhang He adalah orang yang sangat baik, kami sudah mengirimkan poin energi kepadanya. Tapi mengapa tidak sekalian berbuat baik sampai akhir? Kirim lebih banyak poin energi. Sebagai imbalannya, aku tidak akan melukaimu secara serius. Namun, ia tetap tenang dan terkendali dalam sikapnya. Benarkah? Kalau begitu, mari kita coba. Lin Xuan tetap tenang saat melayangkan pukulan. Tinju giok penghancur. Kekuatan pukulan itu begitu dahsyat sehingga udara dimanapun ia lewat meledak, kekuatannya sungguh mencengangkan. Pukulan ini bahkan lebih kuat daripada pukulan yang membuat Wu Qili terpental. Kecepatannya sangat tinggi, seperti serangkaian bayangan yang muncul setelah gerakan, sehingga mustahil untuk dihindari. Bagus, Zhang He berteriak dan juga melayangkan pukulan. Tinju pengguncang gunung. Pukulan-pukulan itu juga sangat keras. Ini adalah pukulan terkuatnya, selain kartu truf terakhirnya. Dia juga ingin melihat seberapa besar kesenjangan antara dirinya dan Lin Xuan. Di bawah pengawasan ketat semua orang di lapangan, kedua kepalan tangan itu beradu. Bang! Terdengar suara dentuman keras. Api itu menyebar ke segala arah, menciptakan riak di udara. Kali ini, Lin Xuan kembali gemetar, tetapi kemudian berdiri tegak, tanpa terluka. Di sisi lain, ekspresi Zhang He sedikit berubah. Dia merasakan kekuatan yang luar biasa, seperti arus deras yang mengamuk, menerjang ke arahnya, jauh melampaui kemampuannya untuk melawan. Tubuhnya secara tidak sadar mundur. Dia mundur puluhan meter sebelum akhirnya berhasil menstabilkan diri di tepi ring dan menghindari jatuh. Dalam duel besar, pemenang ditentukan hanya ketika salah satu pihak jatuh keluar ring, secara sukarela mengakui kekalahan, atau salah satu pihak tidak mampu melawan. Zhang He hampir terjatuh, tetapi berhasil bertahan dan tidak kalah. Namun, semua orang di lapangan menghela napas dalam hati saat melihat ini. Satu pukulan telak yang menentukan akan mengungkap perbedaan keterampilan. Kekuatan Lin Xuan jelas jauh lebih besar daripada Zhang He. Lin Xuan seharusnya menjadi pemenang kompetisi ini. Semua orang berpikir dalam hati. Zhang He juga cukup hebat, dia adalah satu-satunya orang hingga saat ini yang mampu menahan pukulan dari Lin Xuan tanpa terkalahkan. Dia jauh lebih kuat daripada murid-murid lainnya. Sayangnya, dia bertemu dengan Lin Xuan. Mereka hanya bisa kalah. Di arena, Lin Xuan menatap Zhang He di tepi arena, mengepalkan tinjunya, dan menunjukkan ekspresi puas. Kali ini, kau mengendalikan kekuatan itu dengan baik. Bab 24 Kecurangan. Mata Lin Xuan memancarkan ekspresi kepuasan. Pukulan ini adalah hasil dari tindakannya yang sengaja menahan diri. Jika tidak, Zhang He, yang belum menggunakan kartu trufnya, tidak akan mampu menahan serangannya. Dia sudah mengusir mereka dari panggung. Tujuan dari hal ini adalah untuk mempersiapkan rencana mengumpulkan sejumlah besar poin energi di masa mendatang. Di depan, Zhang He bangkit, menggoyangkan lengan kanannya, dan merasakan nyeri berdenyut. Tatapan mata mereka saat memandang Lin Xuan menunjukkan kekaguman yang mendalam. Meskipun dia telah menyaksikan duel Lin Xuan sebelumnya dan tahu bahwa Lin Xuan sangat kuat, dia kemungkinan besar bukanlah tandingan baginya. Namun, yang mengejutkan saya, perbedaannya sangat besar. Dia bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun dan hampir kalah. Selain itu, dilihat dari sikap Lin Xuan yang tenang dan terkendali, jelas bahwa dia telah menahan diri dan tidak mengerahkan seluruh kemampuannya. Memikirkan hal ini, Zhang He menjadi semakin ngeri. Meskipun keduanya berada di tahap awal alam kebangkitan dan baru saja mencapai terobosan, kekuatan Lin Xuan jauh melampaui kekuatannya. Jelas bahwa bakat Lin Xuan jauh melampaui bakatnya. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia tidak punya pilihan selain mengakuinya di hadapan bukti yang tak terbantahkan tersebut. Untungnya, saya masih punya kartu truf. Zhang He berpikir dalam hati, mencoba menghibur dirinya sendiri. Pada kenyataannya, dia tidak lagi memiliki kepastian mutlak seperti yang pernah dimilikinya. Dia menatap Lin Xuan dan berkata dengan dingin, Lin Xuan,
Kau sangat kuat. Tapi aku akan menang hari ini. Begitu selesai berbicara, dia langsung mulai menyebarkan teknik darah mendidih. Mendengar itu, orang-orang di sekitar pun tak kuasa menahan tawa. Sebelumnya, dia bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun dari Lin Xuan dan hampir jatuh dari panggung, mengalami kekalahan di tempat. Jadi, Anda mengatakan kita masih bisa menang. Aku benar-benar tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan dirimu, Zhang He. Namun, sesaat kemudian, mereka tak bisa lagi tertawa. Di arena, aura Zhang He terus meningkat. Dari tahap awal alam kebangkitan, ia dengan cepat berkembang ke tahap menengah alam kebangkitan. Dan itu belum berhenti. Baru setelah ia hampir mencapai tahap akhir alam pencerahan, ia menjadi stabil. Aura yang kuat menyebar ke seluruh arena, menciptakan embusan angin. Namun, tubuh Zhang He tampak sedikit membengkak. Matanya juga merah. Namun, orang-orang di sekitar mereka tidak memperhatikan hal-hal tersebut. Yang benar-benar mereka khawatirkan adalah aura dan tingkat kultivasi Zhang He. Ekspresi tak percaya terpancar di mata semua orang. Baru saja, Zhang He baru berada di tahap awal alam kebangkitan, tetapi dalam waktu sesingkat itu, dia telah mencapai tahap akhir alam kebangkitan. Mungkinkah Zhang He selama ini menyembunyikan kekuatan sebenarnya? Namun, beberapa pertempuran sengit sebelumnya tampaknya tidak seperti itu, bukan? Semua orang terkejut dan bingung. Lalu, dia menatap Lin Xuan dengan sedikit penyesalan dan rasa iba. Meskipun Lin Xuan memiliki bakat yang bagus dan pantas disebut sebagai jenius nomor 1 di kota Qingyu. Namun dalam kompetisi besar ini, mereka hanya mampu meraih posisi kedua. Meskipun tidak diketahui metode apa yang digunakan Zhang He untuk melintasi dua alam dan mencapai tahap akhir alam pencerahan. Namun, tahap selanjutnya berbeda dari tahap awal, tahap selanjutnya jauh lebih unggul. Meskipun Lin Xuan sebelumnya telah menunjukkan kemampuan bertarung yang luar biasa, dan tak seorang pun di antara rekan-rekannya mampu memberikan satu pukulan pun, dia tetaplah lawan yang tangguh. Tidak seorang pun optimis tentang Lin Xuan, yang percaya bahwa dia akan menjadi lawan Zhang He saat ini. Di sisi timur tribun, para anggota keluarga Lin terdiam, dengan sang kepala keluarga, tetua tertua, dan anggota berpangkat tinggi lainnya tampak sangat muram. Mereka dapat dengan mudah melihat bahwa ini adalah teknik rahasia khusus, peningkatan kekuatan sementara. Ini, jelas-jelas kecurangan. Namun, bahkan jika mereka pun bisa melihatnya, mustahil bagi utusan dari Sekte Awan mengalir di mimbar tinggi itu untuk tidak melihatnya. Fakta bahwa para utusan tidak menanggapi berarti mereka menyetujui hal tersebut. Mereka hanya bisa tetap diam, menekan amarah mereka. Awalnya, ini adalah kesempatan yang diraih dengan susah payah untuk memenangkan tempat pertama dalam kompetisi tersebut. Sekarang saya hanya mampu meraih posisi kedua. Namun, Lin Xuan masih bisa mempertahankan gelarnya sebagai jenius nomor 1 di kota Qingyu. Lin Xiun menatap Lin Xuan dengan ekspresi khawatir. Dia tidak peduli apakah Lin Xuan bisa menang atau meraih juara pertama. Aku hanya berharap Lin Xuan tidak terluka. Keluarga Wu dan Chen semuanya tersenyum puas. Para anggota keluarga Zhang dari kediaman tuan kota semuanya tersenyum lebar, keadaan sedih mereka sebelumnya telah hilang sepenuhnya. Mereka seolah-olah telah memenangkan tempat pertama dalam kompetisi tersebut. Menurut mereka, Lin Xuan ditakdirkan untuk kalah dalam pertandingan ini. Pada saat itu, baik keluarga Wu, keluarga Chen, kediaman penguasa kota, maupun keluarga Lin tidak memiliki pendapat yang baik tentang Lin Xuan. Lagi pula, perbedaan antara tahap awal dan tahap akhir alam pencerahan terlalu besar. Ini jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan ranah penyempurnaan tubuh. Lin Xuan mampu melampaui alam pemurnian tubuh, tetapi mencapai alam akupuntur akan jauh lebih sulit. Di platform yang tinggi, Zhang Wonyong tersenyum ketika melihat Zhang He mengaktifkan teknik darah mendidih dan meningkatkan kekuatannya ke tahap akhir alam pembukaan celah. Dia masih tidak percaya, sekalipun Lin Xuan adalah seorang jenius, bisakah dia melintasi dua alam? Bisakah dia, pada tahap awal alam kebangkitan, bersaing melawan tahap akhir alam kebangkitan? Dia bahkan belum pernah mendengar tentang orang jenius seperti itu. Mereka juga tidak akan percaya bahwa Lin Xuan adalah dia. Seketika itu juga, Zhang Wonyong menoleh ke arah Lin Qiyuan, berharap dapat melihat ekspresi marah dan jengkel dari pihak lain. Namun, dia merasa kecewa. Sama seperti utusan Zhao Kuxin, Lin Qiyuan mempertahankan ekspresi tenang dan terkendali.
Seolah-olah pemandangan di hadapan mereka tidak layak mendapat perhatian mereka. Tiba-tiba, perasaan buruk menyelimuti hati Zhang Wonyong. Namun, ia menekan perasaan ini dan percaya bahwa Zhang He bisa menang. Menurut pandangannya, sikap Lin Qiuan semata-mata disebabkan oleh sifatnya yang dingin dan kurangnya kepedulian terhadap keluarganya. Bukan berarti mereka masih percaya pada Lin Xuan. Karena, di dalam kota Qingyu, sudah lama beredar desas-desus tentang sifat acuh tak acuh Lin Qiuan. Jika tidak, mengingat kekuatan Lin Qiuan yang tak tertandingi di kota Qingyu, gabungan 3 kekuatan besar lainnya pun tidak akan mampu menandinginya. Keluarga Lin telah lama memonopoli seluruh kota Qingyu. Berbeda dengan situasi saat ini di mana 4 kekuatan besar bersaing memperebutkan kekuasaan, dan kekuatan yang pertama hanya berada di peringkat kedua, bukan pertama. Ini juga menjadi dasar spekulasi Zhang Wonyong. Sayangnya, Zhang Wonyong salah menebak. Mereka tidak hanya salah menilai Lin Qiuan, tetapi mereka juga salah menilai sikap utusan Zhao Kuxin. Yang tidak dilihat Zhang Wonyong adalah bahwa Zhao Kuxin dan Lin Qiuan masih fokus pada pertandingan di atas panggung. Kilatan dingin terpancar dari mata Zhao Kuxin. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari kecurangan seperti itu? Alasan mereka tidak menghentikan perilaku keji ini adalah karena, seperti Lin Qiuan, mereka percaya pada Lin Xuan. Sebagai seorang ahli bela diri di alam kondensasi, yang 3 tingkat lebih tinggi dari alam pembukaan celah, ia tentu memiliki pemahaman yang jauh lebih jelas. Mereka semua dapat melihat bahwa fondasi Lin Xuan begitu kokoh dan kekuatannya begitu besar sehingga jauh melampaui semua murid muda di lapangan. Sepanjang kompetisi, Lin Xuan tidak pernah menunjukkan kekuatan sebenarnya. Itulah mengapa saya tidak mencoba menghentikannya. Sangat jarang menemukan orang berbakat seperti itu di kota kecil seperti Qingyu City. Zhao Kuxin ingin melihat seberapa kuat dan berbakatnya Lin Xuan sebenarnya. Zhang He, yang telah mencapai tahap akhir alam pencerahan, digunakan untuk menguji Lin Xuan. Jika Lin Xuan mampu menandinginya, itu akan ideal. Jika Lin Xuan tidak mampu menandinginya, dia akan turun tangan untuk menyelamatkannya. Menurutnya, nilai gabungan dari 9 tempat lainnya tidak sebesar nilai Lin Xuan saja. Setelah itu, dia akan menghukum keluarga Zhang dengan berat sebagai peringatan bagi orang lain. Tren kecurangan ini tidak boleh dibiarkan berlanjut, harus diberantas. Bab 25 Kekuatan Tinju. Di arena, apakah ini efek dari teknik darah mendidih? Lin Xuan menatap Zhang He, mengangkat alisnya, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Kekuatan, teknik darah mendidih, ini melebihi ekspektasinya. Dengan kidan darah Zhang He, setelah menggunakannya, seseorang dapat mencapai tahap akhir alam pembukaan celah. Jika dialah yang mengaktifkannya, setidaknya dia akan berada di puncak alam kebangkitan, kan? Jika digunakan dengan baik, ini bisa menjadi kartu truf yang berharga. Adapun Zhang He saat ini, melalui teknik darah mendidih, dia mengaduk darah dan qi-nya, nyaris mencapai tahap akhir dari alam pembukaan titik akupuntur. Dia masih lebih rendah dari seorang seniman bela diri tingkat akhir alam pembukaan qi sejati. Namun, hal itu masih jauh melampaui tahap pertengahan alam pencerahan. Belum lagi tahap awal alam pencerahan. Oleh karena itu, saat ini, tidak seorang pun di lapangan yang memiliki pendapat tinggi tentang Lin Xuan. Namun, Lin Xuan tetap tenang, hanya sedikit merenung. Untuk mendapatkan lebih banyak poin energi, kita perlu menunjukkan kekuatan yang lebih besar kali ini. Lin Xuan berpikir dalam hati. Di permukaan, dia tetap tanpa ekspresi. Di depan, Zhang He merasakan gelombang kekuatan memenuhi tubuhnya setelah mengaktifkan teknik darah mendidih dan tak kuasa menahan tawa terbahak-bahak. Kepercayaan diri telah kembali, meskipun terasa agak kaku dan bengkak. Namun semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan kita yang luar biasa saat ini. Dia penuh percaya diri bisa mengalahkan Lin Xuan dan meraih juara pertama. Dia menatap Lin Xuan dan tertawa terbahak-bahak. Lin Xuan, aku sudah bilang aku akan memenangkan kompetisi ini. Sekarang, saatnya mewujudkannya, mengalahkan. Setelah mengatakan itu, Zhang He bergegas menuju Lin Xuan, seperti batu besar yang menghancurkan lapisan udara. Dan dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Lin Xuan. Kecepatannya sangat tinggi. Banyak praktisi bela diri di alam pembukaan qi hanya dapat melihat bayangan sekilas, yang menyebabkan ekspresi mereka sedikit berubah. Nasib Lin Xuan bahkan lebih menyedihkan. Tinju pengguncang gunung. Zhang He berteriak dan melayangkan pukulan.
Gaya tinjunya masih sama, tekniknya tetap tidak berubah. Namun kini, ketika Zhang He melepaskannya lagi, kekuatannya meningkat drastis, melampaui level sebelumnya beberapa kali lipat. Kekuatan pukulannya mengguncang gunung-gunung, kekuatannya tak tertandingi. Apakah hanya ini yang kau andalkan? Pada saat itu, seringai Lin Xuan terdengar. Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin. Dengan sebanyak itu, kau masih jauh dari mengalahkanku. Seketika itu juga, dia melayangkan pukulan. Tinju giok penghancur, gaya tinjunya sama seperti sebelumnya. Namun pada saat ini, intensitas serangan telah meningkat secara dramatis, dan kekuatannya sangat menakutkan. Ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kerumunan di sekitarnya menjadi gempar saat melihat ini, dan cukup terkejut. Ternyata Lin Xuan telah menyembunyikan banyak kekuatan. Mungkin, dari awal hingga akhir, tak seorang pun bisa memaksa Lin Xuan untuk mengeluarkan kekuatan sejatinya. Setelah menyadari hal ini, semua orang sangat terkejut. Pada saat yang sama, ia juga semakin percaya pada Lin Xuan. Meskipun aku masih belum terlalu optimis tentang dia, aku rasa Lin Xuan tidak pasti akan kalah. Di sisi lain, Zhang He merasakan kekuatan pukulan Lin Xuan dan ekspresinya sedikit berubah. Dia hampir tidak bisa mempercayainya. Sebelumnya, Lin Xuan telah membuatnya terpental dengan satu pukulan, hampir membuatnya jatuh dari panggung dan kalah di tempat, padahal dia bahkan belum menggunakan kekuatan sebenarnya. Jadi, seberapa berbakatkah dia sebenarnya? Dia merasa bahkan dia sendiri tidak bisa membayangkannya. Namun, ia pulih dengan cepat. Apa gunanya bakat jika seseorang sudah sangat berbakat? Kita akan kalah lagi dalam pertandingan ini. Dia akan menang lagi. Dia masih tidak percaya. Sehebat apapun Lin Xuan, mungkinkah dia bisa melintasi dua alam? Saat berikutnya, di bawah pengawasan ketat semua orang di lapangan. Kedua kepalan tangan itu berbenturan dengan suara keras. Bang! Sebuah ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Suara itu terus bergema di sekitar alun-alun, tak pernah berhenti. Kemudian, keduanya berpisah lagi. Kali ini, Lin Xuan tidak lagi berdiri diam, tetapi mundur berulang kali. Mereka mundur sekitar 7 atau 8 meter sebelum akhirnya berhasil menstabilkan diri. Melihat itu, semua orang menghela napas dalam hati. Seperti yang diharapkan, sekuat apapun bakat seseorang, itu tetap tidak bisa dibandingkan dengan tingkat kultivasi sejati. Lin Xuan kalah lagi dalam pertandingan ini. Namun sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, Zhang He, yang tadinya berdiri diam, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Cih! Dia memuntahkan seteguk darah. Itu belum semuanya. Segera setelah itu, darah berceceran di sekujur tubuh Zhang He, membuatnya tampak seperti sosok yang berlumuran darah. Ini benar-benar mengerikan. Dengan jeritan, Zhang He terlempar seperti boneka kain, jatuh terhempas ke tanah di bawah arena dengan bunyi gedebuk yang teredam. Melihat pemandangan ini, ekspresi wajah semua orang membeku sesaat. Seketika itu juga, lapangan diselimuti keheningan yang mencekam. Hampir semua orang menatap kosong ke arah kejadian itu, benar-benar terkejut dan tidak percaya. Butuh beberapa tarikan napas sebelum orang-orang secara bertahap tersadar. Mendesis. Seketika itu, seruan keheranan memenuhi seluruh alun-alun. Stadion itu dipenuhi dengan suara riuh dan kegembiraan. Astaga, apa aku salah lihat? Zhang He, yang berada di tahap akhir alam kebangkitan, ternyata terlempar jauh hanya dengan satu pukulan oleh Lin Xuan, yang berada di tahap awal alam kebangkitan. Itu terlalu kuat, benar-benar layak menjadi jenius nomor 1 di kota giok kita. Dengan tingkat kekuatan seperti ini, sungguh tidak ada seorang pun di antara generasi murid muda di kota Qingyu yang dapat menandinginya. Petik 2 petik 2. Kerumunan orang ramai berdiskusi, tetapi mata mereka tetap tertuju pada Lin Xuan. Ekspresi mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan, keheranan, dan keterkejutan yang luar biasa. Karena pemandangan di depan mata saya sungguh menakjubkan. Zhang He, dengan menggunakan metode yang tidak diketahui, mencapai tahap akhir alam pencerahan. Sekalipun tidak bisa dibandingkan dengan tahap akhir alam pencerahan sejati, ini masih jauh lebih kuat daripada tahap awal alam pencerahan. Akibatnya, Lin Xuan, yang baru saja mencapai alam pencerahan kurang dari sebulan yang lalu, terkena pukulan keras. Lin Xuan mundur 7 atau 8 meter. Ini adalah mundurnya Lin Xuan terbesar, yang pernah ia lakukan dalam kompetisi sejauh ini.
Namun Zhang He di sisi lain berlumuran darah, berubah menjadi sosok yang berlumuran darah, dan terlempar dari panggung, dikalahkan di tempat. Situasinya jauh lebih tragis daripada situasi Lin Xuan. Awalnya, semua orang mengira Zhang He kemungkinan besar akan memenangkan pertandingan ini. Hasilnya justru sebaliknya, Lin Xuan benar-benar mengalahkan Zhang He. Kesenjangan antara imajinasi dan realitas begitu besar sehingga mengejutkan semua orang, membuat mereka tidak dapat mempercayainya untuk waktu yang lama. Bahkan setelah aku sadar, guncangan hebat di hatiku tidak mereda sedikitpun. Di kedua sisi tribun, para pejabat tinggi dari berbagai kekuatan dan 4 kekuatan utama sama-sama terkejut dan takjub oleh kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan. Bahkan Zhang He, yang telah mencapai tahap akhir alam pencerahan, bukanlah tandingan pukulan Lin Xuan. Seberapa kuat Lin Xuan? Lin Xuan baru berada di tahap awal alam kebangkitan, dan kekuatannya berasal dari bakatnya. Seberapa tinggi bakat Lin Xuan sebenarnya? Mereka benar-benar tidak bisa mempercayainya. Ini di luar imajinasi mereka. Karena, di seluruh kota Qingyu selama ratusan tahun, belum pernah ada prestasi seperti itu. Mereka bahkan belum pernah mendengarnya, dan tanpa sesuatu untuk dibandingkan, bagaimana mereka bisa membayangkannya. Di sisi timur tribun, daerah tempat keluarga Lin tinggal. Setelah tersadar, anggota keluarga Lin merasa terkejut sekaligus gembira. Lin Xuan meninju Zhang He, membuatnya terlempar dari panggung dan mengalahkannya, sehingga mengamankan kemenangan dalam pertandingan tersebut. Di seluruh arena kompetisi, tidak ada murid lain yang mampu menandingi Lin Xuan. Ini berarti Lin Xuan sudah berada di posisi pertama dalam kompetisi tersebut. Setelah lebih dari 1 dekade, keluarga Lin akhirnya menghasilkan murid lain yang berhasil meraih juara pertama dalam kompetisi tersebut. Semua orang sangat gembira.